Cuma saya sarankan dan saya beritahukan, jauh lebih indah, lebih baik, lebih benar ajaran Alkitab daripada Al-Quran. Tinggal pilih, kamu mau ajaran Al-Quran yang tidak baik itu atau tidak benar itu, atau mau ikut ajaran Alkitab yang baik dan benar itu. Cuma saya sarankan dan saya beritahukan, jauh lebih indah, lebih baik, lebih benar ajaran Alkitab daripada Al-Quran. Tinggal pilih, kamu mau ajaran Al-Quran yang tidak baik itu atau tidak benar itu, atau mau ikut ajaran Alkitab yang baik dan benar itu. Pak Hendy, kalau Anda dengar VN saya dari atas, harusnya saudara Anda sudah bertobat loh Pak. Saya kan sudah jelaskan tadi ya, Yesus itu firman yang telah menjadi manusia, diutus, sudah menjadi manusia. Begini Pak, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Kata Yesus nih ya, ini Yesus ngomong nih, bukan aku nih. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Rumah siapa itu? Rumah Allah, rumah Tuhan. Yesus sujud menyembah. Kepada siapa dia menyembah? Kepada Tuhannya. Menghadap kemana dia? Menghadap baitmu. Bait siapa itu? Bait Allah, bait Tuhan yang kudus. Dengan Yesus takut kepada Tuhan, kepada engkau. Paham Pak Pangeran? Jadi ini praktek serius sujud. Oh iya Pak Hendy, karena memang Yesus masuk mengajar di dalam bait suci ya. Makanya kata Yesus, aku masuk dalam baitmu. Bukan sujud dari jauh Pak Hendy, jadi berbeda ya. Quran dengan Injil itu dengan Alkitab itu berbeda ya. Kalau Alkitab itu masuk ke dalam bait Tuhan ya, menghadap di bait Tuhan, itu masuk dalam bait Allah, menghadap di dalam satu ruangan Maha Kudus ya. Masuk di dalam bait Allah, duduk berjamaah di dalam ya. Mereka berkumpul di dalam bait Allah, bukan di luar atau bukan dari jauh, begitu Pak Hendy. Ini tandanya orang ini sudah ngawur, sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi, sudah habis bahan. Seperti ini sebetulnya tidak pantas lagi diajak diskusi. Saya kemarin-kemarin saya lihat ini kalau diskusi agak bagus. Ini kalau sudah habis bahan, kalau sudah terbentur begini, jadi kalau begini tidak ada maksud-maksud baik. Tidak ada niat-niat baik untuk mempelajari Alkitab itu. Sudahlah, menyerah sajalah. Kalau kamu tidak percaya Alkitab, tetap aja di Al-Quran. Cuma saya sarankan dan saya beritahukan, jauh lebih indah, lebih baik, lebih benar ajaran Alkitab daripada Al-Quran. Tinggal pilih, kamu mau ajaran Al-Quran yang tidak baik itu atau tidak benar itu, atau mau ikut ajaran Alkitab yang baik dan benar itu. Tidak pernah diskusi sama saya. Kamu selalu saya kejar, kamu lari. Kejarlah aku, kau kutangkap. Kapan kamu diskusi sama saya? Saya abaikan kamu, kamu abaikan saya. Firman menjadi manusia. Setelah firman menjadi manusia, yang menghandle Tuhannya siapa? Coba. Setelah firman menjadi manusia, yang menghandle Tuhannya siapa? Firman kalau jadi manusia, terus Tuhannya siapa? Jadi kalau Yesus jadi manusia, firman jadi manusia, terus yang menghandle Tuhannya siapa? Coba. Dikala Yesus firman menjadi Yesus manusia, yang menghandle Tuhan siapa? Coba terangkan di situ. Sandi, selamat siang. Ini saya belum pernah diskusi dengan kamu ya. Jadi saya analogikan dulu ya supaya kamu paham ya. Saya bisa buktikan sapi itu adalah kambing. Ikutin ya, jangan kamu bosan mendengar. Buktinya, sapi itu punya kepala,
kambing punya kepala. Artinya sapi sama dengan kambing. Sapi itu punya tanduk, kambing punya tanduk. Artinya sapi adalah kambing, sama karena sama ya. Sapi itu punya kaki 4, kambing punya kaki 4. Sampai di sini sapi dengan kambing masih sama. Artinya sapi adalah kambing. Badan sapi itu badannya sapi itu ditutupi oleh bulu semua. Tertutup oleh bulu. Kambing juga, badan sapi juga, kambing juga ditutupi bulu semua. Sampai di sini kambing dengan sapi sama. Artinya kambing adalah sapi. Ya. Sapi punya mulut. Kambing juga punya mulut. Artinya sampai di sini karena sama semua, kambing adalah sapi. Sapi punya ekor. Kambing juga punya ekor. Sampai di sini sapi adalah kambing sama karena semuanya sama. Sudah berapa jenis saya bikin ciri-ciri itu sama semua kan sama. Jadi kesimpulannya sapi adalah kambing. Apakah betul sapi adalah kambing? Ya tidak, karena belum semua ciri-ciri itu dikeluarkan. Apalagi? Memang betul. Sapi punya ekor, kambing juga punya ekor. Tapi bedanya, sapi ekornya panjang, kambing ekornya pendek. Sapi badannya besar, kambing badannya kecil. Artinya, sapi bukan kambing lagi, sudah beda. Karena perbedaan panjang pendek ekor dan besarnya badan. Nah, begitu ya. Sekarang saya bedakan manusia Yesus dengan Tuhan, ya. Yesus dengan manusia kan? Apakah dia manusia atau Tuhan? Manusia bahan bakunya adalah sperma laki-laki, ya. Semua sifatnya Yesus dengan manusia sama kan? Nggak usah saya uraikan lagi itu. Dilahirkan, makan, berak, minum segala macam sama dengan manusia, sama. Tapi saya ambil kesimpulannya perbedaan saja. Segala manusia bahan bakunya adalah sperma laki-laki. Yesus tidak. Itu bukan sperma laki-laki, ya. Segala manusia mati, semua manusia mati dikubur, busuk dimakan belatung dan tidak bangkit. Mati di dalam kubur. Yesus mati juga dikubur tapi tidak dimakan belatung, tidak busuk. Dia bangkit, naik ke surga. Artinya Yesus bukan manusia. Yesus adalah Tuhan. Paham? Firman kalau jadi manusia terus Tuhannya siapa? Jadi kalau Yesus jadi manusia, Firman jadi manusia. Terus yang menghandle Tuhannya siapa? Coba. Dikala Yesus Firman menjadi Yesus manusia, yang menghandle Tuhan siapa? Coba terangkan di situ. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia? Pak Pangeran, siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia? Siapa yang menjadikan Firman menjadi manusia? Apakah terjadi dengan sendirinya atau ada yang menjadikan? Yohanes 1:1 sampai 14. Firman telah menjadi manusia. Siapakah yang menjadikan Firman ini menjadi manusia? Pak Lamson, kenapa sih sekali-sekali ngikutin cara Yesus berdoa, cara Yesus sujud? Kenapa sih Kristen ini nggak ada yang mengikuti ajaran Yesus gitu lah? Contoh-contoh yang dilakukan Yesus. Tapi mengaku ini anehnya mengaku pengikut Yesus. Contoh Mazmur 5 ayat 8, Yesus sujud masuk ke rumah bait suci, bait Allah, menghadap bait. Aduh, tapi kenapa nggak ada yang melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus? Tapi mengaku pengikut Yesus. Mengaku pengikut Yesus, tapi yang dilakukan adalah ajaran Paulus. Kenapa bisa berkamuflase, Pak Lamson? Firman telah menjadi manusia, Pak Pangeran. Siapakah yang menjadikan Firman ini menjadi manusia? Siapakah yang menjadikan Firman ini telah menjadi manusia? Apakah terjadi dengan sendirinya atau ada yang menjadikan gitu? Bapak toh. Makanya kata Yesus, aku dan Bapak adalah satu, Pak Lepot, ya.
Bapa yang disebut Elohim itu mengutus firman-Nya ya ke dalam dunia. Makanya kata Yesus, aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat berapa itu? Ayat 36 kalau tidak salah ya. Di situ bahwa Yesus itu adalah firman ya, yang datang dan keluar ya, yang keluar dan datang dari Allah. Ya, karena Yesus itu firman dari Elohim, oke? Ini orang Kristen diupload orang Kristen ya. Yang tua diupload menjadi muda. Seperti itu. Limsia Bahu itu kan sudah tua, diupload menjadi muda. Yang tua-tua diupload menjadi muda. Bagaimana caranya? Supaya jadi firman. Firman menjadi manusia, manusia menjadi firman. Tuhan masuk ke tubuh Yesus, Yesus masuk ke tubuh Tuhan. Tuhan Bapa. Yesus masuk ke tubuh Tuhan Bapa, Tuhan Bapa masuk ke tubuh Yesus. Firman menjadi manusia, manusia menjadi firman. Jikalau firman menjadi manusia, yang menjadi Tuhan siapa? Yang menghandle Tuhannya siapa? Elohim atau Bapa ya. Bapa itulah yang menjadikan mengutus firman-Nya menjadi manusia, oke? Dengan jelas ya, Elohim itu siapa? Tidak usah diuraikan, Elohim itu ini gitu. Contoh ya, Elohim itu Allah gitu. Langsung kirimkan sudah VN itu. Tidak usah gini Pak Lopot, ini Pak Lopot terlalu panjang. Elohim itu siapa? Dengan Oke, Elohim atau Bapa. Tapi kenapa sekarang Tuhan Anda bukan Bapa atau Elohim? Kenapa Tuhan Anda adalah Yesus? Kenapa bisa berubah, Pak? Elohim atau Bapa yang menjadikan? Kenapa Tuhan Anda kepada yang dijadikan? Kenapa bukan yang menjadikan yang Anda sembah? Kenapa yang dijadikan, bro? Lepot. Tuhannya Alkitab itu tidak sama dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu tidak sama ya, Lepot. Jangan disamakan, beda jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Tuhannya Al-Quran itu tidak mampu mengenakan sifat manusia, tidak mampu menggunakan jasad manusia, tidak mampu. Tapi Tuhan Alkitab itu mampu. Walaupun Tuhan Alkitab itu mengenakan sifat manusia, tidak semua, firman-Nya saja. Allah Bapa tetap ada di surga. Allah Bapa tetap ada di surga. Allah Bapa tetap ada di surga. Firman saja yang menjadi manusia itu, mengenakan sifat manusia itu, firman saja. Ya. Itu saja Lepot, ya. Bagaimana caranya itu kita tidak tahu. Itu kan keajaiban Tuhan, kemampuan Tuhan. Firman kok bisa jadi manusia ya, saya tidak tahu. Contoh saja yang tidak bisa kita masuk paham, tidak bisa pahami. Bumi ini bahan bakunya apa, Pak Lopot? Bagaimana bisa ada bumi ini tanpa ada bahan bakunya? Kalau saya mau bikin bakpao, harus ada bahan bakunya. Tepung, gula, apa, baru bisa jadi bakpao. Kalau mau bikin bumi, Tuhan itu mau bikin bumi pakai apa? Bahan bakunya apa, Pak Lopot? Kan tidak bisa dijawab itu. Ini pun seperti itu. Bagaimana firman bisa mengenakan jadi manusia? Bagaimana bisa itu? Ya tidak bisa dijawab. Itu kan karya Tuhan yang ajaib, Pak Lopot. Jadi tidak semua harus kita pahami, Lopot. Ketika dia datang di dunia adalah dalam bentuk tubuh, diberi nama Yesus ya. Itu nama Bapa sendiri, itu namanya Yesus ya. Ketika dia kembali ke surga, firman itu kembali bersatu dengan Bapa ya. Disitulah dikatakan Bapa. Panggilannya ketika dia menjadi manusia itu firman itu, makanya diberi nama Yesus, oke?
Dan nama Yesus itulah namanya Bapa sendiri yang dibentuk panggilannya manusia. Oke? Nah, begitu Pak. Jangan salah Pak, menurut dia sudah benar itu Pak. Menurut dia sudah benar itu. Nanti orang Islam ini beriman ini. Nggak tahu beriman sama siapa, sama sapi apa sama kambing, nggak tahu. Iya, kenapa Pak Lamsen nggak pernah mengikuti apa yang dicontohkan Yesus, Pak Lamsen? Kenapa Pak Lamsen nggak pernah mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Mazmur 5 ayat 8 dibaca itu Pak. Kenapa nggak ada orang Kristen mempraktekkan apa yang pernah dipraktekkan oleh Yesus? Mengaku pengikut Yesus, tapi nggak dilakukan oleh yang pernah diajarkan Yesus. Malah berkomplot dengan Paulus, tapi menjual nama Yesus. Ini kan nggak benar namanya Pak Lamsen. Oke, kembali lagi. Jawabannya tetap itu saja. Nanti kita jawab firman kenapa menjadi manusia. Lopot. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jawabannya ya ini juga. Jawabannya ya ini sudah. Seumur hidup jawabannya ya ini sudah. Kalau tidak jawaban Yesus itu anak haram jadah, ini jawabannya. Lem siapa ini tetap baca seperti ini. Kok tidak berubah kamu ini? Saya nanya, firman menjadi manusia, ya kan? Lah kalau firman menjadi manusia, Allahnya itu kemana? Ketuhanannya ini siapa yang menghandle itu loh? Kok jadinya ketuhanannya itu yang menghandle siapa? Apa tukang becak itu? Apa tukang mikrolet? Kopaja? Siapa yang menghandle Tuhan itu? Kalau firman menjadi manusia. Elohim itu bukan Allah SWT ya. Pada paham. Elohim itu roh, bukan zat. Yohanes 4 ayat 24 ya. Di situ bahwa Elohim itu zat, roh, bukan zat, oke? Ada-ada aja, Pak. Yang menjadikan firman menjadi manusia adalah Bapa dan Elohim. Kan gitu ya? Jadi Yesus ini dijadikan, Pak. Dijadikan ini Yesus. Yang menjadikan siapa, anak-anak? Yang menjadikan Bapa atau Elohim. Tapi Kristen Tuhannya yang dijadikan. Kenapa bukan yang menjadikan? Ada mengatakan, itulah Yesus Bapa juga. Setelah kembali ke surga menyatu. Tapi kenapa nggak bernama Bapa? Kenapa dia bernama Yesus? Jadi nama Bapa ini di-cancel. Ya, diganti oleh Yesus. Yang Bapa menjadikan, kemudian yang dijadikan kembali ke Bapa atas nama yang dijadikan. Kemana nama yang menjadikan ini? Kenapa bukan yang menjadikan ini yang disembah? Kenapa yang dijadikan disembah? Ini masalahnya. Enggak. Kamu ini jawabannya panjang lagi. Panjang lagi. Kamu tidak usah nerangkan. Elohim itu siapa? Tidak usah diterangkan. Jawab saja. Langsung. Padat. Ini Pak Luhut. Gitu loh. Tidak usah panjang diterangkan. Kamu seperti terangkan tukang yang di sawah itu. Ini Pak Luput bukan orang sawah. Bukan seperti kamu. Pak Luput ini orang kota. Elohim itu siapa? Jawab. Elohim itu roh, bukan zat. Itu Elohim itu roh. Yang membuat roh itu siapa? Yang membuat roh itu siapa? Yang memberi Elohim itu roh itu siapa? Coba terangkan. Tidak usah panjang-panjang. Emang pernah kamu lihat saya? Ya? Emang kamu pernah melihat batang hidung saya? Dari mana kamu tahu itu? Jangan selalu ambil kesimpulan dan menyatakan yang tidak pernah dia tahu. Inilah Islam seperti itu. Ubahlah sifat seperti itu. Jangan langsung menyatakan sesuatu hal-hal yang tidak pernah dilihat, sesuatu hal-hal yang tidak pernah disaksikan, lalu menyatakannya. Itu fitnah namanya, Handi. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Bertobatlah, Handi. Cobalah belajar dengan baik ya, Handi. Jangan langsung suka mengadakan pernyataan padahal salah.
Kemana ini pangeran ini? Pangeran ini kemana ini? Terlalu lama pangeran ini mikir. Yang memberi Elohim itu roh itu siapa? Coba terangkan. Tidak usah panjang-panjang. Lagi batang hidung kamu. Batang kaki kamu saya pernah lihat. Batang mata kamu, batang telinganya. Kok cuman sekedar batang hidung. Batang mulut kamu saya pernah lihat. Gitu. Di YouTube itu. Di YouTube itu. Ngadepin Zakir Naik. Seperti tikus kemplut-kemplut kamu. Aduh. Wakil daripada Kristen Indonesia maju. Lim Jian Baho. Waduh, sorak-sorak. Sorak-sorak semua. Ini disorak seperti itu. Untung-untung tidak kencing di celananya. Lepo. Ya omongan saya tetap, karena ajaran Alkitab itu tetap itu juga terus bolak-balik, itu juga terus sama dengan teman-temanku Islam ini selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya jawab, ya ada jawaban itu juga Pak Lopot, ya Pak Lopot. Jadi yang menjadi manusia itu adalah firman. Allah Bapa itu tetap ada di surga. Kan sudah saya jawab di atas itu. Yang menjadi manusia itu, yang menggunakan sifat manusia itu adalah firman-Nya itu. Ketuhanan itu tetap ada di surga, ya. Firman itu juga disebut Tuhan juga, firman itu, ya. Begitu Pak Lopot ya? Tidak ada yang menjadikan firman, supaya Anda paham ya. Firman itu keluar dari mulut Allah, ya, perkataan Allah, tidak bukan dibuat. Anda paham, oke? Nah, jadi tidak ada yang menjadikan firman. Nah, karena firman itu adalah Allah sendiri, oke? Nah, jadi Anda salah menafsirkan kalau Anda bilang menjadikan firman, tidak ada yang menjadikan firman. Nah, jelas di ayatnya bahwa firman itu adalah Allah, ya. Begitu Pak Hendi. Buktinya Pak, hari Minggu pada ke gereja tuh. Kalau ke gereja nggak ada yang melakukan Mazmur 5 ayat 8. Kamu lihat Kristen pada umumnya Pak. Ke gereja bawa gitar, organ tunggal, musik nyanyi-nyanyi. Nggak ada yang melakukan Mazmur 5 ayat 8 yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nggak ada Pak, di gereja itu nggak ada. Nggak ada, tidak ada. Kamu gerogi menghadapin Zakir Naik gitu. Kamu gerogi. Gerogi kamu. Gemetar kamu punya badan. Tidak ada yang membuat roh. 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 Ya. Tidak ada yang membuat roh karena Allah Elohim itu roh. Siapa yang membuat roh? Tidak ada, oke? Jadi ayatnya salah dong Pak Pangeran. Berarti ayatnya salah kalau tidak ada yang menjadikan. Berarti Pak Pangeran nggak baca ayat lagi. Firman telah menjadi manusia. Artinya kalau firman menjadi manusia, ada yang menjadikan. Siapakah yang menjadikan firman ini menjadi manusia? Kata Pak Pangeran, Bapak atau Elohim. Baca ayatnya Pak, ada kata menjadi. Gitu loh. Siapakah yang menjadikan itu? Kata Pak Pangeran, kan Bapak dan atau Elohim. Jadi Yesus ini dijadikan Pak, firman ini dijadikan menjadi Yesus. Oleh siapa? Oleh Bapak atau Elohim. Mau dibantah lagi Pak Pangeran? Kamu jangan lari dari pertanyaan saya. Kemprut Pangeran. Jangan lari kamu. Harus tahu diri kamu. Kamu bilang nggak ada yang membuat roh. Yesus yang memberi roh itu siapa? Yang memberi roh Yesus itu waktu hidup itu siapa yang memberi? Elohim. Jadi roh Yesus sama roh Elohim gantian gitu. Ya kadang ke Elohim, roh itu kadang ke Yesus gitu ya.
Kamu kan mengatakan roh Yesus itu adalah Elohim Bapa. Satu roh. Coba terangkan, siapa yang membuat roh? Yang membuat roh siapa? Kalau Elohim hidup itu yang memberi roh siapa? Ayo coba terangkan di situ. Ada yang lari Pak, saya rindu supaya Pak ini cepat dibaptis. Itu Pak Lamsan ke gereja, orang nggak ada yang praktekkan Mazmur ayat 5 Mazmur 5 ayat 8. Ke gereja gitar, nyanyi-nyanyi, organ ada, musik ada Pak. Gitu loh. Nggak ada yang praktekin Mazmur 5 ayat 8. Nggak ada Pak, dijamin nggak ada. Bukti ada Pak, saya sering lewat gereja nggak ada tuh pakai Mazmur 5 ayat 8 di dalam, nggak ada. Gitu loh. Jadi ngakui saja bahwa ajaran Yesus itu, inti utama ajaran Yesus itu, Kristen nggak melakukannya. Selesai sudah, nggak usah mengatakan pengikut Yesus, tapi nggak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Begitu Pak Lamsa. Ada yang lari Pak, saya rindu supaya Pak ini cepat dibaptis. Hanya yang dibaptis itu apanya? Pelernya. Trinitas saya ini 2 peler. Katanya Pak Cici itu, iyo, mau dibaptis? Hah? Dakar adalah Tuhan Bapa. Peler satu adalah Roh Kudus, yang satu adalah Firman. 3 dimensi. Trinitas, katanya Pak Cici. Pak Lopot, tidak ada yang membuat roh, ya. Tidak ada yang membuat rohnya, karena Elohim itu roh sendiri, kecuali roh-roh yang berasal dari Elohim, ya, jelas, ya, seperti malaikat, itu kan ciptaan, ya. Yang diutus berupa burung merpati, itu Allah, itu roh-roh yang berasal, tapi bukan Elohim, oke? Nah, itu beda. Kalau roh itu Elohim sendiri adalah roh, ya. Tapi kalau roh-roh yang berasal dari Elohim, barulah, ya, nah, itu dikatakan, ya, utusan malaikat. Begitu. Nah, Yesus ini adalah firmannya Elohim, makanya diutus menjadi manusia. Nah, begitu Pak Lopot. Ayo coba terangkan itu. Yang memberi roh Yesus siapa? Yang memberi roh Elohim siapa? Coba terangkan itu. Yang memberi roh Elohim siapa? Yang memberi roh Yesus siapa? Sehingga bisa hidup Yesus itu. Yesus kalau tanpa roh tidak bisa hidup itu. Coba terangkan itu. Pak Pangeran, kan firman telah menjadi manusia. Artinya ada kata menjadi Pak. Yang menjadikan firman ini menjadi manusia siapa? Ya Bapa dan Elohim atau Elohim. Jadi firman ini dijadikan menjadi Yesus oleh Bapa. Kan begitu kata Pak Pangeran. Nah sekarang yang Bapak sembah siapa? Pak Pangeran sembah yang dijadikan. Yang menjadikan nganggur Pak. Kan begitu Pak Pangeran. Kalian Muslim nyimak ya, lihat ya. Dia jawabannya puter-puter. Pak Loput juga pertanyaannya juga puter-puter. Jadi tidak ada nyambungnya sama sekali. Tidak nyambung, tidak mungkin nyambung. Jadi putar sana putar sini. Saya juga pertanyaannya putar sana putar sini. Lenggang kangkung. Kangkung ada di rawa. Mana itu? Si kemprot pangeran itu, ini ndak pantas ini pakai handle pangeran ini. Sebetulnya handle-nya apa? Handle-nya apa? Tukang cangkul. Elohim itu roh. Dia mengutus firman-Nya ke dalam dunia menjadi manusia. Jelas itu Pak Lopot. Sudah Pak Lopot, saya kerja dulu ya. Kalau Elohim itu adalah roh, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Artinya manusia ini adalah utusan Pak Pangeran. Benar ya Pak ya? Jadi selama di dunia ini manusia ini adalah utusannya Elohim. Pertanyaannya, kenapa ini utusan bisa menjadi Tuhan yang Anda sembah sekarang?
Firman itu menjadi daging. Katanya firman menjadi daging. Yang menggerakkan rohnya firman itu. Roh ya, yang menggerakkan firman itu daging itu. Nah, lah Elohim ini dapat dari mana roh? Elohim bikin roh sendiri. Coba tanya saya, Elohim bikin roh sendiri apa? Jangan kemana-mana dulu, mau lari kamu. Masalah roh tidak tanggung jawab kamu mau lari. Firman menjadi daging. Terus roh dimasukkan firman menjadi hidup. Terus sekarang saya mau nanya, Elohim dapat roh dari mana? Coba, Elohim ini mendapat roh dari mana? Coba terangkan itu. Siapa yang memberi roh Elohim? Saya tidak pakai ayat. Tidak pakai halaman ini, ayat ini tidak perlu. Saya suruh terangkan. Yesus, enak kok keterangannya. Orang Kristen mengatakan firman, firman itu menjadi dagingnya Yesus. Semua Kristen mengatakan seperti itu. Terus dimasukkan roh, Yesus menjadi hidup. Lah sekarang yang saya tanyakan sama dia, Elohim itu mendapat roh dari mana? Sedangkan rohnya sudah dipakai Yesus. Kalau Yesus istirahat, rohnya Elohim kembali gitu, ganti yuk. Kan Tuhannya dua ini, Tuhan Bapa sama Tuhan Anak. Rohnya ganti. Kalau tidak ganti, Elohim dapat roh dari mana? Pinjem rohnya siapa ini? Saya suruh terangkan itu tidak bisa nerangkan. Lari itu sudah. Lari, pangeran sudah lari. Biarkan sudah istirahat. Ayo Heri sama Lemsia bahu. Heri muncul. Ayo Heri sama Lemsia bahu. Atuh. Loh. Itu jelas. Umat Tuhan itu bodoh katanya. Kenapa? Kenapa dia menyembah kepada patung-patung? Padahal Tuhan sendiri sudah ngomong. Akulah Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu kepadamu. Bangsa Israel itu bodoh, degil. Dia tidak mengenal Tuhannya. Ya. Makanya Tuhan itu tetap menyayangi, namun demikian. Tapi itu adalah pelajaran bagi kami, ya. Pelajaran bagi umat-umat Tuhan. Yang ditulis itu, pelajaran apa yang diambil di situ? Artinya Tuhan itu tetap menyayangi umatnya itu. Walaupun bodoh, tapi Tuhan itu tetap menyayangi dia. Walaupun orang Israel itu melanggar hukum-hukumnya, tetap Tuhan juga menyayangi dia karena umatnya, umat yang disayanginya. Makanya jangan takut kalaupun kamu berdosa, Tuhan ampuni. Karena dengan cara apa? Darahnya sudah ditumpahkan untuk tebusan bagi banyak umat manusia. Begitu ceritanya Alkitab itu. Yang bodoh itu aku tidak. Kamu tidak paham ajaran kitab. Seperti itulah Alkitab kami mengajar kami. Supaya kami tetap mempertahankan atau tetap gigih untuk meminta sesuatu kepada yang berkuasa memberikan. Itu. Yang jadi pelajaran di situ adalah sifatnya Yakub itu. Tidak mau melepaskan Tuhan sebelum dia diberkati. Gigih dia. Pokoknya saya peluk terus. Padahal yang dipeluknya tuh bukan Tuhan, tidak ada yang dipeluk, hanya perasaan dia saja. Saya pernah merasa seperti itu juga. Saya pikir ada bolu di tangan saya. Saya masukkan tangan saya ke mulut saya. Setelah sadar, bolunya tidak ada. Seperti itulah Yakub itu. Dia peluk, dia bergulat. Tahu-tahu sudah agak siang, tidak ada lagi itu. Yang dipeluknya tuh. Yang dia pikir arti itu adalah Tuhan. Begitulah Yakub. Saya pernah merasakan seperti itu. Cuma merasakan mau pengen makan bolu di tangan saya. Saya masukkan tangan saya ke mulut saya. Karena dalam perasaan saya itu ada bolu di tangan saya. Ternyata tidak ada. Begitulah Yakub itu. Terserah kau mau bikin statement apa, ya. Aku ini cuma bisa copas-copas, ya. Pernyataanku itu nggak ada artinya. Kau kalau mau bikin pernyataan bahwa tidak ada itu terserahmu. Jadi kalau Yesus tidur, roh Elohim dalam diri Yesus berkelana. Kalau Yesus bangun, roh yang berkelana tadi ini bergabung lagi dengan Yesus.
Waktu Yesus disalib, roh yang berkelana ini masih dalam diri Yesus. Jadi roh Elohim ikut tersalib bersama fisiknya Yesus. Nah waktu mati, roh Elohim ini berkelana lagi. Sampai sekarang belum kembali. Jadi tepat kata lagunya Roma Irama, berkelana 1 sampai berkelana 7. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana roh pergi. Gunung tinggi kan ku daki,